sejak pertama kali diterapkan pada Bundesliga Jerman di tahun 1998 silam. Aturan 50+1 terus dipertahankan oleh pengelola Liga Sepak Bola Jerman atau DFL hingga saat ini. Secara singkat, aturan 50+1 sendiri diartikan sebagai peraturan yang mengharuskan supporter dan klub memiliki saham mayoritas sebesar 51%. Sedangkan investor dari luar hanya boleh memiliki saham tidak lebih dari 49%. Tujuan dari peraturan 50+1 sendiri adalah untuk mencegah para investor luar mengambil keuntungan lebih serta menghindari masuknya uang berlebihan ke sebuah klub. Sebagai beberapa contohnya, seperti yang terjadi pada klub-klub kaya raya Eropa seperti Manchester City, Chelsea hingga PSG. Masyarakat Jerman beranggapan bahwa supporter harus bisa memiliki klub mereka sendiri dan berhak untuk menentukan nasib klub mereka ke depannya. Hal tersebut sangat berbeda dengan klub-klub di liga top Eropa lainnya yang diatur oleh pemilik saham tertinggi dan supporter hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa campur tangan. Dengan peraturan 50+1, supporter juga akan mendapatkan dampak positif dengan harga tiket pertandingan yang lebih murah. Saat ini, rata-rata harga tiket musiman Bundesliga hanya sebesar 180 euro atau setara dengan 3 juta rupiah. Harga tersebut sangat berbeda dengan harga tiket musiman termurah di Liga Inggris milik West Ham United. Untuk tiket musiman yang paling murah di Inggris dibanderol dengan harga 350 euro atau setara dengan 6 juta rupiah. Dampak positif lain yang didapat dari aturan 50+1 adalah klub-klub di Bundesliga akan fokus untuk mengembangkan para talenta mudanya dibandingkan mendatangkan pemain mahal dari luar. Karena itulah Bundesliga Jerman banyak menjadi pemasok pemain muda untuk klub-klub besar Eropa. Seperti pemain muda milik Chelsea, Kai Havertz, yang didatangkan dengan harga sebesar 72 juta pound sterling dari Bayer Leverkusen di tahun 2020 lalu. Namun, perubahan mulai terjadi pada tahun 2009 lalu. Presiden Hannover 96 Martin Kind sempat memberikan masukannya untuk mengubah kebijakan 50+1 di Bundesliga. Namun, upayanya tersebut gagal setelah 32 dari 36 klub Bundesliga dan Bundesliga 2 menolak masukannya. Meski gagal mengubah peraturan, namun Kind berhasil memasukkan klausulnya yang berpotensi menjadi celah bagi klub-klub Bundesliga di masa depan. Klausul tersebut menyebutkan bahwa sebuah perusahaan yang telah mendukung satu klub naungan di FL selama 20 tahun beruntun dapat ditetapkan sebagai pemilik mayoritas saham klub. Kita harus melihat fakta bahwa aturan 50+1 tidak membantu banyak untuk klub tertentu. Beberapa memiliki kebutuhan modal yang lebih besar daripada yang lain. Dari klausul Martin Kind tersebut, beberapa klub Bundesliga kini mayoritas sahamnya telah dimiliki oleh perusahaan investor. Sebagai contoh adalah klub Hoffenheim yang telah memiliki investor tetap sejak tahun 1990 bernama Dietmar Hopp. Begitu juga dengan klub Wolfsburg yang sudah dimiliki oleh perusahaan mobil Volkswagen sejak pertama kali klub itu berdiri di tahun 1945. Sementara RB Leipzig yang baru berdiri pada tahun 2009 lalu mengaku berdiri sebagai asosiasi karyawan Red Bull untuk menghindari aturan 50+1 meskipun dibiayai penuh oleh perusahaan Red Bull. Artinya, Leipzig mengikuti langkah yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Wolfsburg. Mereka menjadikan karyawan ataupun petinggi Red Bull sebagai supporter Leipzig yang berhak memiliki 50+1 untuk mengatur internal klub. Karena itulah mengapa RB Leipzig dan Hoffenheim dibenci oleh para supporter sepak bola di Bundesliga Jerman.